Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa untuk semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Uh, untuk kelas kali ini kuliah kita mulai baru kita mulai di minggu kedua karena beberapa kendala di minggu pertama. Ya, ada sekian banyak acara yang memang sangat-sangat mengganggu sehingga tidak bisa berjalan secara efektif. Ya, di kuliah pagi ini sistem operasi, ya, sistem operasi materinya akan saya share. Oke. Ya, sebelum ke sini ada beberapa kesepakatan ya. Nah, biasa di saya perkuliahan bahwa saya tidak terlalu memperhitungkan kehadiran ya, walaupun secara umum bahwa ketidakhadirannya itu hanya 3 kali, maka lebih dari itu dosen boleh mencoret, dosen boleh memberikan nilai minimal ya, seperti itu ya. Tapi saya tidak saklek begitu karena beberapa hal pertimbangan. Namun begitu bukan berarti menjadi sangat-sangat longgar ya. Kemudian untuk penilaiannya 30 untuk tugas atau kuis, kemudian UTS juga 30% dan UASnya 40% ya. Jadi jangan sampai ada, Pak saya ini hadir terus tapi kok nilainya begini. Bukan masalah kehadirannya, tapi kalau jawabannya ngawur yaitu hasilnya gitu ya. Oke. Kita mulai di sistem operasi ini dengan struktur dari sistem komputer. Ya, ada referensi dari pengembang awal yaitu John von Neumann. Ya, struktur dari sistem komputer ini seperti apa? Ya, seperti kita lihat di background bahwa ini awal-awal adalah sistem komputer kita adalah seperti ini. Okay. Nah, arsitektur secara umum, arsitektur komputer bisa dibilang atau digambarkan seperti ini. Ya. Di sini ada bus master, kemudian ada perangkat outputnya, ada display controller, display device ya, kemudian ada memori controller, memori, kemudian sound controller, sound device ya. Di atasnya ada CPU atau control unit, kemudian ada disk, printer, type ya, ini merupakan alat output ya. Dan yang mana dari semua device ini dihubungkan dengan yang namanya bus ya, dihubungkan dengan yang namanya bus gitu ya. Arsitektur secara umum adalah seperti ini. Sumbernya dari bakti kominfo.id ya. Di untuk versi yang von Neumann bisa dilihat dari e-booknya, silakan bisa dicari, dan saya mengambil saja dari source-nya dari bakti kominfo.id. Oke. Kemudian arsitektur komputer yang digambarkan oleh von Neumann ya, dari mesin von Neumann. Dari yang tadi itu kita perkecil, ada memori di situ ya. Kemudian ada control unit, kemudian ada arithmetic logic unit, dan input output
ya. Jadi kalau kita lihat yang di sini ya, ada output, ada input, ini output, ini input, ya, ada berbagai device output, kemudian ada arithmetic logicnya atau controllernya, ya. Sehingga kalau digambarkan bisa seperti ini, ada input, output, control unitnya, ada arithmetic logic unitnya, dan memori. Ya, ini untuk yang versi dari mesin von Neumann. Ya. Kemudian pada arsitektur PC modern saat ini menjadi berkembang sangat kompleks, ya. Akan tetapi pada dasarnya komponen-komponen ini memiliki bagian komponen yang utama, ya. Sama seperti yang arsitektur lama itu ada di situ arithmetic logic unit, ya, atau ALU. Kemudian ada memori, ada control unit, dan ada input output, ya, input output device, ya, alat input output. Jadi sama, ya, hanya ini adalah komponen utamanya. Namun digambarkan secara detail pada arsitektur PC modern saat ini menjadi sekian banyak teknologi yang dikembangkan, ya. Oke, lanjut dari klasifikasinya untuk arsitektur komputer dari mesin von Neumann ini, ya, bahwa kriteria dari mesin von Neumann dia memiliki ada control unit atau CPU, kemudian memori, input output sistem, ya. Kemudian ada untuk store programnya. Kemudian ada bagaimana kita mengoperasikan instruksi secara berurutan, ya, sekuensial. Kemudian mempunyai jalur penghubung yaitu yang dinamakan dengan bus, ya. Bus ini menghubungkan semua perangkatnya, memori, kemudian CPU, dan alat-alat yang lainnya. Dan menurut Flynn 1966 bahwa arsitektur ini kalau diklasifikasikan menurut sifatnya, ya, yang pertama dia ada jumlah prosesornya, ya, sekian banyak jumlah prosesornya. Kemudian berdasarkan jumlah program yang dapat dioperasikannya dan berdasarkan struktur memorinya. Nah, ini menjadi sangat berkembang saat ini, ya. Jumlah prosesornya misalkan sekarang sudah sekian core, gitu, ya. Berarti di dalamnya ada teknologi yang prosesor yang tidak cuma satu seperti yang lama, gitu, ya, tapi sudah sekian banyak kontrol unitnya, sekian banyak prosesornya di dalamnya. Dan jumlah programnya kalau di awal-awal itu hanya satu program, ya, single program, tapi sekarang sudah multi program, ya, dikembangkannya multi programming, pengoperasiannya sudah multitasking, ya. Ini jadi sekarang sudah multitasking dan multi programming. Kita bisa melakukan apa saja pada saat yang bersamaan. Kita bisa buka sekian banyak aplikasi, ya, pada saat yang bersamaan. Ada Word, ada Excel, ya, atau Office, kemudian ada multimedianya, jadi sambil kita bekerja sambil memutar musik, kemudian bisa juga sambil menonton video klip, gitu, ya, itu pada saat bersamaan. Padahal di awal-awal itu tidak bisa seperti itu, ya. Nah, kemudian struktur memori saat ini sudah sangat-sangat berkembang, dari kapasitasnya juga sangat berkembang, dimulai dari sekian mungkin kilobyte, ya, megabyte, ya, dari mulai tape, kemudian disk, ya, disk yang besar 5 inch, kemudian 3 inch, kemudian berkembang lagi menjadi hard disk, itu untuk yang secondary memorinya, ya. Hard disk juga berkembang, ada CD, DVD,
dari penyimpanannya, kemudian ke sekarang ini SSD, itu. Kemudian dari memori yang ROM, RAM ini juga banyak macamnya, ya. SDRAM, ada DDR, SDR, ya, dan lain-lain. Gitu. DDR mulai 1, 2, 3, sekarang sudah DDR 4 ya. Gitu. Oke, ini struktur. Ini menurut Flynn 1966. Ya. Oke, kemudian di sistem komputer, ini sistem komputer kita, bahwa sistem komputer ini terdiri atas CPU dan sejumlah sekian banyak perangkat-perangkat kendali, ya, atau input outputnya, kontrolernya yang dihubungkan oleh bus, ya. Itu untuk garis besarnya. Kemudian di dalam device itu ada yang namanya controller. Nah, controller ini bertanggung jawab atas device secara spesifik, ya. Mungkin kalian pernah dengar yang namanya driver, ya. Kalau kalian pasang sesuatu di komputer lalu tidak terdeteksi, kalian akan mencari, oh ini kurang drivernya, ya, ini harus diinstal drivernya. Nah, driver ini merupakan controller, ya, controller kendali. Jadi kalau kita pasang sesuatu, maka dengan driver itu kita bisa mengendalikannya, ya. Controller seperti itu, ya. Di situ juga ada memori, kemudian ada CPU, ya. Kalau kita lihat juga semuanya dari controller ini ke device manager, ya, device manager. Nah, di control panel kamu buka device manager, di situ ada sekian banyak aplikasi-aplikasi kendali, ya, aplikasi controller, ya, semuanya mengendalikan yang spesifik, ya. Driver memori hanya untuk memori, driver untuk display hanya untuk display, ya. Kalau driver display tidak terdeteksi, maka geraknya menjadi patah-patah, ya, menjadi patah-patah. Jadi kalau kita geser satu Windows gitu, ya, kita geser ini menjadi patah-patah. Nah, itu karena tidak ada controller untuk displaynya. Nah, untuk itu maka harus diinstalkan, ya, diinstalasi drivernya. Kemudian kalau itu sudah terdeteksi dengan benar, gerak dari Windows tadi akan lebih smooth lagi, ya, tidak menjadi patah-patah. Oke. Kemudian ada prosesor. Nah, prosesor ini berfungsi untuk mengendalikan operasi komputer, ya, pemroses, ya, datanya, dan semua hal yang mengendalikan tadi diproses oleh ini. Ya, instruksi-instruksinya diproses di sini oleh prosesor, ya. Bahwa aplikasi dari Windows itu semuanya adalah kode instruksi. Nah, kode instruksi ini diproses oleh prosesor, ya, semuanya prosesor yang melakukan. Nah, kalau yang sekarang sudah multiprosesor, ya, sekian core, nah itu sudah multiprosesor, sehingga kita bisa melakukan banyak hal dengan perangkat komputer kita, ya. Oke, operasi yang ada di komputer, ya, baik operasi logik, aritmatik, kemudian pengendaliannya ini dilakukan di prosesor tadi. Di dalamnya ada control unit, ada arithmetic logic, ya, kemudian dan register-register yang lainnya. Nah, ada perbedaan-perbedaan dari sekian banyak prosesor, ya. Contohnya misalkan seperti ini. Ada dulu waktu tahun-tahunnya netbook booming, ya, netbook booming, itu komputer yang kecil, 10 inch, ada 9, ada yang 10 inch. Kemudian ditanamkan di situ ada prosesor Atom, ya, Intel Atom. Nah, Intel Atom ini karena fungsinya atau peruntukannya untuk operasi yang sederhana,
kemudian browsing internet, ya, office yang sederhana, sehingga di dalamnya ada beberapa instruksi yang dikurangi isunya, ya. Isunya ada instruksi-instruksi yang dikurangi, sehingga dia tidak mampu atau punya keterbatasan dalam mengolah data. Ya, misalkan begini, kamu punya Excel dengan sekian ribu data, itu akan terasa lambat untuk dioperasikan atau dibuka di komputer-komputer jenis netbook ini, ya, karena ada keterbatasan untuk pemrosesannya. Tapi kalau misalkan untuk internet, browsing, kita jalan-jalan, dan beberapa aplikasi perkantoran, ngetik surat dan lain-lain, maka itu lancar, ya. Tapi kalau membuka yang hal ini yang di arithmetic logic unit ini diberikan dikurangi, ada keterbatasan, ya. Begitu juga dengan kontrol unitnya, ada keterbatasan, ya. Banyak port-port yang dikurangi, sehingga di situ hanya terhubung dengan mungkin wifi, ya, atau akses point, ya. Itu bisa, tapi untuk yang lainnya punya keterbatasan, ya. Baik ke proyektor juga ada yang HDMI saja, tidak melengkapinya dengan VGA, ya, konektor portnya VGA. Tapi untuk yang prosesor lainnya ini sudah sangat berkembang, ya, dibanding dengan yang Atom, ya. Kemudian register prosesor. Nah, untuk mengakses memori, ya, mengambil instruksi ini memerlukan waktu, ya, walaupun hitungannya sepersekian second, ya, 0, sekian second gitu, tapi ini memang memerlukan waktu, ya. Dan caranya dengan adanya register di prosesor, ya, register. Nah, kemudian register ini juga untuk menyimpan variabel-variabel utama, ya. Kemudian hasil-hasil pemrosesan yang sementara, ya, ini ditempatkan di register prosesor, ya. Kemudian ada ini juga memproses, ada program counter, yang mana di sini berisi alamat memori dari instruksinya, ya, alamat memori. Ingat kalau kalian misalkan melakukan programming dengan bahasa C, di situ ada kalau kita input menggunakan tanda dan, ya, tanda dan, maka itu berarti kita menyimpan nilai itu di alamat memori, ya. Kemudian ada start point dan status wordnya, ini status atau keadaan program pada saat dijalankan di prosesor. Ya. Kemudian selain prosesor ada memori. Nah, memori ada sekian banyak tipe dari memori, jenis dari memori, dari mulai CPU register, cache memory, main memory, ya. Main memory ini memori utama, ya, atau kita kenal biasa ada ROM, RAM, SDRAM, DDR, itu main memory. Kemudian ada magnetic disk, ya, disket, kalau dulu kita sebutnya disket, optical disk, kemudian magnetic tape, ya. Kalau kalian punya tape zaman dulu, ya, tape zaman dulu, itu kan ada radio kasetnya, nih, kaset. Nah, itu magnetic tape, ya. Kalau di komputer biasanya kita mengenal, mungkin kalian pernah menonton film Captain America gitu, ya. Itu ada digambarkan pada zaman dahulu dia menggunakan magnetic tape, ya. Oke, zaman-zaman jadul seperti itu. Dia untuk merekam, ya.
Oke, ini ada sekian banyak tipe dari memorinya. Ya, ini ada peningkatan untuk kecepatannya. Ya, ini berada di memori utama, internal memori, memori di dalam, dan ini eksternal atau secondary memory, dari mulai magnetic, optical, dan optical ada CD, ada DVD, ada laserdisc, dan lain-lain. Ya, ini ada external memory. Ya. Oke, kemudian tadi ini ya, main memory, ada media storage, bisa diakses langsung oleh CPU, tempat untuk menyimpan sekian banyak instruksi, memproses sekian banyak instruksi, ya. Load program ini di memori utama, sedangkan secondary memorinya itu storage, ya, sekian banyak media penyimpanan, ya. Dan tipenya atau sifatnya adalah non volatil. Ya, jadi kalau secondary memory ini non volatil, pada saat powernya dimatikan, datanya masih tetap tersimpan. Ya. Flash disk juga termasuk yang non volatil. Jadi kalau flash disk kita cabut, datanya masih tersimpan di flash disk. Ya, begitu juga memori-memori yang kecil, ya, ada yang di handphone, itu sifatnya non volatil. Sedangkan di memori utama, main memori ini sifatnya volatil. Jadi kalau powernya dimatikan, memorinya akan di reset lagi, nol lagi. Ya, datanya hilang lagi di situ. Oke. Oke. Register ini sifatnya volatil. Jadi kalau tadi powernya dimatikan, dia akan ke reset lagi, nol lagi, hilang lagi berisi datanya. Kemudian di register juga berisi data yang akan diolah oleh prosesor, ya. Kecepatannya tinggi, namun kapasitasnya terbatas, ya. Dan ini biasa dilakukan untuk tempat perhitungan atau komputasi data. Ya, itu register. Kemudian ada cache memory. Cache memory juga karena masih dalam lingkup main memory, ya, internal memory, maka sifatnya volatil. Ini juga meningkatkan kecepatan untuk pengambilan dan memproses data. Kemudian kalau program dia membutuhkan data di memori, dia akan ngecek, ya, akan bolak-balik. Nah, ini memori, cache memory ini menjadi satu tempat penyimpanan data sementara, ya. Oke. Kemudian main memory lainnya adalah RAM, ya, atau random access memory. Ya, sifatnya volatil. Permintaan CPU ini tidak bisa dipenuhi oleh cache dan akan menuju yang ke RAM, ya, menuju ke RAM. Oke, jadi ini yang biasa kalian sebut dengan memori, ya, ada disebut dengan RAM. Oke, sifatnya volatil, ya. Jarang rusak, tapi kalau misalkan rusak memang harus diganti, ya. Ada beberapa tanda secara fisikal kerusakannya, misalkan blue screen gitu, ya. Walaupun blue screen mungkin bisa diatasi dengan install ulang dari sistem operasinya, tapi itu menunjukkan bahwa di dalamnya sudah mulai agak error RAM itu, ya. Atau misalkan kalau di komputer lama itu atau di PC, kalau memorinya sudah mulai ini ada bunyi, ya, ada bunyi. Nah, itu untuk tipe-tipe mainboard yang lama. Oke, secondary memory non volatil, kapasitasnya besar, ya, kapasitasnya besar. Seperti sekarang hard disk bisa mencapai sekian tera, ya, tapi kecepatannya rendah, ya, dibanding dengan main memory. Main memory itu secara logik saja ada bisa digambarkan gitu, ya. Tapi karena itu penggambaran logik, sehingga akses ke jarak yang terdekat dengan yang jauh ini menjadi sama karena logik, gitu, ya.
aksesnya dekat dengan jauh itu sama. Sedangkan di secondary memory ini karena PC, dia akses ke yang dekat dengan yang jauh ini berbeda ya, walaupun mungkin sepersekian detik tapi itu menjadi berbeda ya. Maka di sini kecepatannya menjadi lambat atau lebih rendah daripada yang main memorinya. Oke. Alat input output, kita bisa mengenal alat input output dari mulai mouse, keyboard, display, monitor ya, ada plotter, ada printer, ada macam-macam, light pen ya. Oke, kemudian ada tadi device drivernya, ini controllernya, semua hal yang ada di dalam komputer ini dikendalikan dengan yang disebut dengan driver atau controller ya. Kalian bisa buka di device manager, itu akan terlihat sekian banyak driver yang bekerja ya. Oke, metode input outputnya pada saat sistem operasi atau pada saat ini dijalankan input output ya. Ini ada dua kemungkinan, yang pertama sinkronus dan asinkronus. Nah, untuk yang sinkronus dia menunggu sampai proses input output selesai. Untuk yang sinkronus ya, ada proses menunggunya. Tapi kalau asinkronus, proses lain bisa berjalan walaupun proses yang pertama ini belum selesai ya. Jadi dengan asinkronus kita bisa melakukan multitasking ya, walaupun yang misalkan Word-nya masih berjalan, Excel kita bisa melakukan. Tapi kalau yang sinkronus misalkan apa, printer, pada saat kita ngeprint terus teman kita akan ngeprint juga, dia akan menunggu sampai proses print yang kita lakukan pertama itu selesai ya, gitu. Oke, metode input outputnya untuk yang sinkronus seperti ini, dia ada level menunggunya ya. Tapi kalau asinkronus dia bisa berjalan beriringan ya, paralel. Tapi kalau ini serial, kalau udah satu masuk ya yang lain menunggu gitu ya. Yang paling gampang yaitu tadi pada saat kita mau print, cetak ya. Kalau ada orang lain yang duluan, maka orang lain itu yang akan di print duluan, yang punya kita akan belakangan ya, sampai selesai baru akan dilakukan. Baik, ini treatnya. Kemudian ada direct memory access, ini kita sebut dengan DMA, direct memory access. Ada perangkat pengendali ya, yang memindahkan data dalam blok-blok dari buffer langsung ke memori utama. Kemudian di DMA ini bisa terjadi interupsi dan oke, sebentar. Oke, DMA controller dia mengirimkan menerima sinyal dari memori ya, terus dan input output device. Nah, ini DMA dia berada di controller gitu ya. Kemudian prosesor dia mengirimkan alamat awal data tujuan, terus panjang datanya ke pengendali DMA. Kemudian kalau ada interupsi di prosesor,
maka dia dilakukan pada saat proses transfernya selesai. Ya, jadi proses kerjanya kurang lebih seperti itu untuk yang DMA. Nah, jadi kalau digambarkan misalkan seperti ini, ya, dari awalnya, ya, bahwa driver device, ya, dia akan melakukan transfer, ada proses bufferingnya di situ, kemudian ke alamat, ya, kemudian ada controller, dia meminta instruksi dan melakukan transfer. Tapi di sini ada sekian banyak tambahan-tambahan data tujuannya kemana, ya, sehingga bisa itu dilakukan. Ya. Nah, jadi kalau pada saat kita melakukan pengiriman data, di situ ada alamat-alamat tujuannya. Ya, kalau email misalkan tambahkan dengan email, ya. Pada saat terkirim, maka si alamat email ini akan dirubah beserta datanya jadi satu paket data yang dikirimkan, ya, sehingga data yang terkirim ini tidak tidak salah alamat, ya, sesuai dengan alamatnya itu. Ya, begitu juga yang di handphone, misalkan pada saat kita mengirimkan SMS, kita mengirimkan ini ada alamat. Jadi ya, kalau kalian coba dibuka lagi tentang komunikasi data, pada saat ini dikomunikasikan, ini akan mengirimkan data, tapi data yang terkirim, paket-paketnya ini sudah ditambahkan dengan alamatnya, ID-nya, kemudian ada datanya sehingga nyampe ke tujuan. Ya. Nah, dengan penambahan itu sebetulnya ini mengindikasikan bahwa kalau suatu saat kita akan melakukan pelacakan, itu bisa dilacak. Ya. Di server-server provider kita ini tercatat di situ ada alamat pengirimnya, ada alamat tujuannya, pesannya apa, dan lain sebagainya. Ya, itu bisa dilacak. Oke, kemudian ada status device status table, ada bus ini tadi jalur komunikasinya yang menghubungkan antara memori ke control unit, ke ALU dan lain-lain. Ya, ada bus alamat, ada bus data, bus kendali. Ya, ini bus alamat untuk komunikasi alamatnya, bus data komunikasi data, dan bus kendali ini untuk sinyal kendalinya. Oke, barangkali ada pertanyaan, mangga. Saya masih menggunakan yang Zoom versi free selama 40 menit, ya, sehingga tidak terlalu lama, dan data yang direkam juga tidak terlalu besar. Nanti rekamannya akan saya upload di YouTube, ya. Kalau yang berhalangan silakan bisa melihat di channel saya. Oke, ada pertanyaan, mangga? Halo Pak. Ya. Izin bertanya. Ya. Kan kalau sekarang tuh HP-HP yang keluaran baru itu kadang suka ada tuh Pak yang expand memori. Nah itu kan ngambilnya dari internal katanya. Nah itu kan kalau tadi dari penjelasan Bapak itu, kalau misalkan yang RAM itu kan dia maksudnya kalau misalkan mati, powernya kan mati juga, datanya gitu hilang. Nah terus kalau misalkan yang di internal itu tuh, jadi maksudnya gimana gitu kan Pak? Sedangkan kan kalau yang memori internal itu dia kalau misalkan HP-nya mati ya datanya nggak hilang. Ya, apakah betul. Itu di clear atau gimana gitu? Soalnya kan sekarang tuh kalau HP tuh mesinnya kayak gitu Pak. Ya, ada beberapa hal. Nah, memori di dalam itu ada dua, ya, tipenya. Ada yang memang volatil dan non volatil. Kalau yang non volatil, begitu data kita disimpan di situ masih tetap ada, ya. Itu yang dimaksud dengan yang tadi dia akan ngambil ke memori itu, ya, yang sifatnya non volatil, sehingga kita kalau nyimpan data di situ datanya tetap ada. Tapi kalau yang memorinya yang satunya lagi yang dimaksud dia itu memori yang sifatnya volatil, ya. Misalkan begini, kalian mungkin ditawarkan ada memori 4/64 misalkan, atau 4/128,
ya. Yang memori 4-nya itu yang sifatnya volatilnya, ya, yang 4-nya. Nah, untuk yang 64-nya atau 128-nya itu adalah memori sekundarinya, ya. Kalau penjual kan pokoknya itu memorinya deh, ini penyimpanannya gitu ya. Dua-duanya sama memori, hanya yang satu main memorinya itu yang 2, 3, 4, 6. Nah, kalau yang sekarang untuk yang di storage-nya dimulai 16, 32, 64, 128 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi maksudnya ke arah situ. Ya, hanya kalau penjual kan yang penting memorinya. Pokoknya ini memorinya sekian, storage-nya sekian gitu ya. Padahal di dalamnya ada 2 gitu. Ya. Oke, ada lagi? Oke, sambil lihat. Nah, ini ada untuk bus yang lama, karena sistem komputernya masih sederhana, maka bisa digambarkan bus seperti ini. Ya, dia akan menghubungkan dari mulai CPU, memori, controller dari input outputnya. Kemudian untuk yang sekarang ini menjadi sangat kompleks karena ada sekian banyak teknologi yang diterapkan, sehingga ini koneksinya masih tetap menggunakan bus, ya, konektornya. Oke, jadi bus ini bisa satu penghubung dari sekian banyak perangkat gitu ya. Ada dengan FSB, kemudian ada bridge dan macam-macamnya lagi. Ya, ini tergantung teknologinya dan kecepatannya yang tambah pemrosesannya, ya, tambah kecepatannya, gitu, untuk mengirimkan datanya, sehingga komputer-komputer sekarang menjadi sangat-sangat cepat. Gitu. Hanya yang perlu saya tekankan, kalau kalian bisa menilai komputer, coba dilihat yang paling stabil gitu. Tidak berarti bahwa oh ini memorinya lebih besar, ini prosesornya lebih tinggi dan storage-nya lebih besar, itu kalau digabungkan menjadi sesuatu yang benar-benar stabil. Tapi coba diperhatikan main boardnya ini sampai dia bisa memproses sejauh mana, ya. Kalau memorinya ini bisa didukung sampai memori berapa, harddisknya berapa, prosesornya apa, terus dilihat frekuensinya berapa sekian hertz gitu ya. Nah, itu perlu dilihat sehingga kalian bisa mendapatkan satu perangkat yang stabil. Oke, itu ya. Ada lagi mangga? Dan sekian banyak ini untuk materi akan saya upload di LMS, silakan kalian download ya, dan rekamannya akan saya upload di YouTube. Oke, ada pertanyaan barangkali yang lain, silakan. Tidak ada? Last minute? Baik, kalau tidak ada perkuliahan kita akhiri.